Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan saya Bapak Muhammad Johan di Aceh Utara. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi pengetahuan tentang merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Nah, pertemuan yang lalu kita analisis mengidentifikasikan novel, kemudian analisis novel. Pada hari ini kita akan merancang novel, bagaimana kita menghasilkan karya sendiri. Sahabat-sahabat semuanya, murid-murid saya dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita sangat memerlukan hasil karyanya, karena dengan hasil karya kita bisa dikenang sepanjang masa walau kita tiada. Nah, merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Nah, jadi cara memproduksi novel kita perlu konsentrasi yang bagus, yang tepat, konsentrasi yang lebih fokus. Artinya mulai dari kita menyusun, memulai memikir ide, kemudian merancang sebuah kerangka, kemudian menyesuaikan tema, kemudian menentukan kalimat yang menarik, sampai menyajikan dengan gaya khas hingga tidak membosankan pembaca. Nah, ini tentu kita harus fokus. Kalau kita ingin menulis sebuah novel, ingin menulis sebuah novelet yang serius, maka hal itu harus kita konsentrasi untuk melahirkan sebuah produk yang diminati oleh pembaca. Sahabat pemirsa, murid-murid saya dimanapun Anda berada, menurut Kumaidi, cara menentukan novel itu ada beberapa hal. Cuman sebelum kita menyampaikan hal itu, tentu saya akan menyampaikan dulu. Mungkin ada yang belum paham atau ada yang lupa. Saya akan menyampaikan dulu perbedaan antara novel dengan novelet. Nah, bagaimana perbedaan antara novel dengan novelet? Nah, jadi novel adalah lebih dari novelet, lebih besar dari novelet. Lebih dari 40.000 kata, menceritakan tokoh dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Novel juga menitik beratkan pada sisi yang aneh. Nah, itu novel. Sementara novelet itu adalah lebih kecil dari novel. Panjangnya 17.500 sampai 40.000 kata. Jadi kemudian menceritakan tentang perkembangan pribadi yang logis, kemudian menceritakan kisah-kisah romantis atau anekdot. Nah, itu perbedaan antara novel dengan novelet. Nah, jadi untuk melahirkan sebuah novel atau novelet, menurut Didi Kumaidi, yang pertama tema. Tentukan dulu tema. Pada bab tema ini menentukan tema yang menarik hingga pembaca lebih disukai. Tema merupakan persoalan utama karena menentukan apakah pembaca tertarik atau tidak membaca novelet kita. Nah, setelah itu lakukan riset. Lakukan riset ini pada bab ini riset perlu mengumpulkan data, informasi, dan fakta-fakta, termasuk hal-hal yang kita lihat secara objektif dan perlu dilakukan penelitian. Jadi dalam melakukan riset ini kita perlu menggali informasi dan dengan fakta-fakta, dan kita menulis harus secara objektif hingga lebih disenangi oleh pembaca.
Nah, kalau kita berpihak, mungkin ada yang sensitif, ada sebagainya. Lebih baik kita secara objektif. Nah, kemudian buat kerangka. Yang ketiga, membuat kerangka. Bagaimana pada ini kita perlu menemukan temuan-temuan yang tadi. Di celah kita ada dapat informasi dan fakta-fakta, kita buat kerangka. Nah, kita buat kerangka yang runtut, kejadian satu dengan yang lain, disambung secara runtut dan logis. Nah, yang keempat, tuliskan berdasarkan kerangka tadi. Kerangka yang sudah dibuat, buatlah situasi, tempat, dan waktu yang tepat. Nah, kemudian yang kelima, koreksi. Jadi setelah kita tulis, koreksi ide menjadi tulisan yang bagus, membutuhkan waktu yang lama. Apalagi pemula. Kalau menulis pemula, berikan koreksi setelah semuanya selesai. Nah, jadi 5 itu. Nah, jadi catatan bagi penulis pemula, untuk mendapatkan penulisan, untuk melahirkan novel yang bagus, dimulai dari pengalaman pribadi secara sederhana saja. Ditulis dari pengalaman pribadi secara sederhana saja. Nah, menulis cerpen, menulis novelet, kemudian menulis novel. Nah, hakikatnya memang semua, tetapi dimulai dari diperlukan keberanian mencoba. Nah, semuanya kalau kita pikir itu berat, tapi kita harus mempunyai keberanian mencoba. Dengan kita mencoba mungkin akan terasa hingga melahirkan satu karya kita. Nah, para pemirsa sekalian, nah, jadi kesimpulan merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Yang pertama, kita butuh konsentrasi pada memikirkan ide, kemudian merancang sebuah kerangka, kemudian menyesuaikan tema, menentukan model kalimat yang menarik. Karena mungkin kalimat novel dengan kalimat karya ilmiah itu juga beda. Jadi perlu kita dengan kalimat-kalimat yang menarik sampai pada menyajikan gaya khas dan tidak membosankan pembaca. Karena di situ ada gaya-gaya kita sendiri, yang sudut pandang kita sendiri, hingga pembaca itu lebih disukai. Nah, kalau berdasarkan tadi kita lihat berdasarkan si Deddy Kumaydi, bahwa kesimpulan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat sebuah novel itu, untuk menulis sebuah novel itu tentu kita harus menentukan ada 5 aspek. Yang pertama, tema, kemudian lakukan riset, kemudian buat kerangka, kemudian tuliskan, kemudian koreksi. Itu yang menurut Kumaydi. Jadi ini merupakan bahan penting bagi penulis dimanapun Anda berada. Yuk kita menulis novel yang bermanfaat dan menjadi terkandung nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai motivasi untuk mengangkat dan mengajak remaja-remaja kita dan masyarakat yang mau membaca novel. Nah, terima kasih. Saya ucapkan tetap semangat, tetap menjaga 3M untuk demi kita sendiri, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu adalah demi orang yang kita sayangi, kepada orang tua kita. Nah, pemirsa sekalian, pesan saya, apapun yang kita lakukan untuk meraih sukses itu perlu belajar. Untuk lebih dihargai oleh orang lain juga butuh belajar. Semua itu dengan belajar itu adalah kita akan melahirkan wibawa, akan melahirkan karakter-karakter yang disukai oleh masyarakat. Jadi kita berpedoman dimanapun Anda berada, jadilah kita panutan, jadilah kita solusi, jadilah pahlawan keluarga, jadilah kebanggaan orang tua kita, kebanggaan orang yang sekitar kita, kebanggaan orang yang kita sayangi. Tetap kita semangat. Saya memesan tetap menjaga kesehatan, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Saya akhiri,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.